relokasi pedagang itu bagaimana prosedur yang sesuai dengan SOP-nya itu? Ini kan karena keputusan rapat kerja dengan pemerintah daerah dengan DPRD itu meminta bahwa pasar ikan, pedagang ikan, ya ikan itu yang ada di atas digeser ke bawah karena untuk mengatasi kebocoran itu air yang ada di lantai atas ke bawah, maka itu pedagang ikan yang di atas itu dipindah ke bawah dan yang dari bawah pindah ke atas. Dan itu setelah dihitung-hitung untuk jumlah pedagang ikan kategori air basah itu ikan laut, ikan sungai dan ikan keramba itu jumlahnya relatif banyak. Nah itu mau tidak mau memang untuk dipindah ke bawah karena ada fasilitasi di tempat di situ ada traktor, otomatis pedagang yang menggunakan air tadi itu harus posisinya harus yang jauh dari traktor, dan itu boleh dikatakan hampir mengambil posisi tempat habis di blok bawah yang jauh dari traktor itu. Maka kebijakan yang ditempuh oleh tim relokasi itu adalah khususnya sayur yang dari bawah itu geser ke atas. Yang selama ini pedagang sayur yang mendapatkan tempat di bawah karena kondisi yang bocor itu mereka sebagian besar atau boleh dikatakan sebagian nggak ada menempati di tempat mereka. Itu pada mereka pada jualan yang di lorong-lorong yang di jalan-jalan. Yang di lorong-lorong jalan-jalan pasar itulah menimbulkan kesan tidak rapi, tidak tertib, menimbulkan kesan kumuh. Maka pemerintah dalam hal ini Bupati juga memerintahkan kepada kita itu untuk ditertibkan. Nah, penempatan yang diambil diputuskan adalah mereka nanti akan ditempatkan di atas. Nah, terkait dengan pembiayaan dari bawah ke atas itu berapa sesuai regulasi yang ada di bawah? Pembiayaan nggak ada, Pak. Kita nggak pungut biaya. 2 juta itu udah awal penempatan, bukan untuk pemindahan itu dipotong dipungut biaya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada dipungut biaya sama sekali. Nggak ada dipungut biaya atau membayar untuk biaya relokasi, nggak ada. Terus mereka yang dari bawah naik ke atas, dari atas ke bawah gitu ya? Betul. Artinya sesuai prosedur mereka sudah terbayar terdahulu ya? Ya, yang kita relokasi ini adalah bagi pedagang yang sudah membayar uang konti lunas. Oh, Sementara mereka yang belum atau tidak melunasi uang konti di awal penempatan tahun 2019 dalam pengumuman relokasi ini dinyatakan gugur untuk mengikuti relokasi. kalau mereka sudah bayar Bang, misalkan bayar separuh, separuhnya belum, bagaimana itu solusinya? Dikategorikan gugur. Dikategorikan. Karena sesuai dengan perjanjian waktu itu Oktober, November, Desember, pendapatan awal bulan Oktober 2019 kita berikan kebijakan, padahal aturan itu harus dibayar sekaligus. Tapi karena tim waktu itu memutuskan diberikan kelonggaran kebijakan cicil 3 kali, bulan Oktober, November, dan Desember 2019. Nah, awal tahun 2020 kita sudah peringati 1, 2, 3 tidak ada respon untuk membayar yang lunas. Maka waktu itu langsung kita segel tempatnya, dan kebetulan memang juga mereka kebanyakan itu tidak ditempati juga untuk pedagang saat itu karena lebih banyak di pedagang sayur. Kalau yang di atas rata-rata sebagian besar lunas untuk pedagang ikannya itu. Kalau kita melihat jumlah dari yang bayar separuh itu berapa banyak Bang? Kalau untuk ikan sedikit sekali, yang banyak itu sayur yang menempati posisi di bawah. Sebenarnya seyogianya kalau sayur berapa Bang? Seyogianya dia harus membayar 2 juta atau berapa Bang? Sayur kan ini menempati di bak. Nah, itu membayarnya uang kontinya 2 juta. 2 juta ya. Ya, itu uang konti di awal penempatan, bukan sekali lagi bukan untuk biaya pemindahan ini, bukan. Oh, bukan pemindahan ya? Bukan untuk pemindahan, bukan. Oh, bayar penempatan ya? Ya, penempatan di awal yang 2019 itu. Oh, yang sudah ada perjanjiannya gitu ya? Jadi sebenarnya bukan 2 juta atau uang konti 2 juta itu bukan perjanjian, itu perda. oh, peraturan daerahnya. Peraturan daerah disebutkan di situ. Oh, itu yang harus memang kewajiban mereka harus menyelesaikan 2 juta ya. Ya, dan itu harusnya dibayar lunas. Cuma waktu itu kan tim relokasi di awal 2019 memberikan keringanan. Ada kebijakan ya. Ya, kebijakan dicicil 3 kali. Waktu itu tahun 2019 itu. Saat ini mereka belum mencicil, artinya belum menyelesaikan lunas, mereka gugur gitu ya. Iya, katakan gugur, dan memang sesuai dengan aturan tuh yang tidak membayar retribusi 2 bulan berturut-turut, tidak menempati tempatnya itu juga 2 bulan berturut-turut, itu sudah dicabut tak penempatannya. Tapi kalau dia bayar separuh, hilang duitnya, uangnya.
uang itu kan disetorkan ke daerah, Pak. Oh, enggak, dalam konteks misalkan ini 2 juta gitu ya. Iya. 1 juta dibayarin, 1 jutanya dia tidak nyicil, Iya. sehingga dalam penempatan mereka mengeluhkan, apakah itu mereka kan sudah gugur nih. Iya. Nah, 1 jutanya apakah itu sudah masuk ke negara gitu? Masuk ke daerah. Oh iya. Disetor ke daerah. Pada saat itu juga langsung kita setorkan. Misalnya hari ini kita terima uang konti dari si A, besoknya kalau masih pagi hari langsung hari itu juga kita setorkan ke daerah. Oh itu. Kita semua ada buktinya. Enggak, artinya secara otomatis mereka gugur gitu ya. Iya. Berarti tidak mempunyai hak walaupun mereka membayar gitu ya. Itu udah keputusan dari tim kemarin, Pak. Oh, sudah Dari Perda juga mengatakan seperti itu. Oh gitu ya, Bang. Jadi pendekatannya kemarin dari Perda itu khususnya harga retribusi 2 bulan berturut-turut tidak membayar retribusi atau 2 bulan berturut dari sisi penempatan tidak beraktivitas, itu di hak penempatannya dicabut. Hak penempatan dicabut gitu ya. Diputuskan. Walaupun mereka separuh membayar, separuhnya mereka mau membayar setelah mau penempatan, itu sudah gugur gitu ya. Ya, karena itu udah kita peringatkan, Pak. 1, 2, 3 di awal 2020 kemarin udah kita peringatkan. Peringatan 1, peringatan 2, rata-rata jeda waktunya 1 minggu. Oh Kalau iya. kita minggu itu kita kasih peringatan 1, 2, 3. Itu jumlahnya berapa, Bang, kalau pedagang sayur, Bang? Pedagang sayur yang sudah lunas itu ada 158 orang. Yang sudah lunas ya. Yang sudah lunas itulah yang akan kita relokasi. Kalau yang belum? Yang belum kurang lebih sekitar ada 30-an atau berapa, sebentar ya kita data dulu. Supaya informasi tidak simpang siur gitu. Ya, sebentar ya. Karena kalau nanti saya katakan angka sementara datanya nggak sesuai, nanti ceritanya jadi lain. Iya, betul juga. Jadi kita perlu cross check juga karena ada informasi, Bang, untuk mengklarifikasi ini. Sebentar ya. Rp 52 ya. ya, 52 yang curahnya tidak lunas. Oh, tidak lunas ya. Itu rata-rata mereka sudah membayar berapa, Bang? Rata-rata 1 juta. Oh, 1 juta ya. Berarti masih separuh lagi ya. Ya, ada yang juga yang 500 Otomatis ini sudah gugur ya, Bang lah. untuk mengikuti kegiatan relokasi ini. Padahal mereka sudah diingatkan ya. Sudah dari awal, Pak. Sudah dari awal ya. Dari awal untuk pembayaran lunas uang konti itu dari awal. Mungkin harapannya, Bang, selaku Kabid Pengelola Pasar terkait dengan hal-hal ini, kan otomatis warga yang merasa dia membayar, tapi saat ini mereka kesan ada sedikit mengeluh karena mereka mau membayar tanpa ada undangan, bagaimana kira-kira? Memang di dalam pengumuman itu dan keputusan tim bahwa untuk pedagang yang tidak atau belum melunasi uang konti pada saat proses relokasi ini, untuk sementara itu dikategorikan sebagai pedagang yang gugur untuk hak menempati untuk relokasi. Jadi yang diikutkan adalah pedagang yang memang sudah lunas membayar uang kunci itu, baik yang di baknya itu. Dan yang kita relokasi memang pedagang yang menempati bak. Dan untuk harapan kami memang pedagang ini juga tertib dari sisi mengikuti aturan, tertib juga dari sisi penempatan. Memang yang diharapkan ini adalah untuk relokasi ini adalah untuk mengarahkan atau menciptakan pasar, khususnya pasar jasa ini adalah tertib dalam arti penempatannya, tertib dari sisi bloknya, juga terkesan. Jadi nanti kalau yang selama ini mereka jualan di luar, di lorong-lorong itu kan terkesan kumuh dan tidak tertata dan tidak rapi. Itulah yang diperintahkan kepada kami, dan ini sudah keputusan pemerintah daerah dan juga sudah hasil rapat kerja dengan DPRD, khususnya Komisi B dan Komisi C. Memang ada beberapa pedagang, khususnya yang pedagang sayur yang mereka berkeberatan. Mereka ini sebetulnya posisinya jualannya itu selama ini mereka punya tempat di lantai bawah, tetapi itu tidak ditempati. Mereka berjualan yang di lorong-lorong, di pinggir-pinggir jalan, di lorong-lorong pasar itu. Lorong-lorong pasar itulah khususnya yang di dekat bangunan baru Blok A Blok B, nanti yang akan kita tertibkan dan kita arahkan mereka, khususnya pedagang sayur itu bersedia atau mau untuk dipindahkan, direlokasi di lantai atas.
Oke bang. Oke bang. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kabid Pengelola Pasar Kabupaten Kota Waringin Barat.